Haleluya, puji Tuhan. Selamat kembali kita bertemu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun keadaan kita saat ini, apapun keadaan kita, dimanapun tempat kita berada saat ini, Tuhan hadir dan siap memberkati kita semua ketika kita rindu berjumpa dengan Dia. Mari kita mau siapkan kehidupan kita mau menyembah Tuhan, kita mau berikan persembahan yang terbaik melalui seluruh kehidupan kita bagi Dia, Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi dan bersorak hanya bagi-Mu.
janji-Mu, firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Janji-Mu, kasih-Mu tak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Semakin hari bahkan semakin indah, semakin nyata pertolongan dan janji-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk menyembah Tuhan, bersorak bagi Engkau. Lebih dahsyat lagi Tuhan, menceritakan kasih-Mu melalui setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan padamu Tuhan. Berkatilah ibadah ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorak di dalam Engkau. Haleluya, amin. Karena cinta dan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, mari kita mau bersorak meninggikan namanya. Mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Dia, berikan pujian, sorak kemenangan yang terbaik bagi Allah kita. Bersoraklah bagi Dia, Raja kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Allah kita. Ada kuasa dan kemenangan.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
ada. Sampai dengan hari ini Tuhan, tidak ada alasan yang lain. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi Engkaulah satu-satunya alasan kami ada sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, tak pernah berhenti kami mau menceritakan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menolong kami, menegur kami ketika kami jalan dalam kesalahan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Dan kita patut bersyukur, amin. Dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah luntur di dalam kehidupan kita, dan kita ada tinggal di dalam kasih-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, maka saya rindu kita semua memberikan yel ya tentang bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Baik, angkat tangan saudara-saudara, tirukan saya. Saya menerima kasih Tuhan, kusimpan di dalam hati, kubagikan kepada yang lain. Sekali lagi ya saudara-saudara, saya menerima kasih Tuhan, kusimpan dalam hati, saya berikan kepada yang lain. Sambil tersenyum saudara-saudara, puji Tuhan. Baik, merenungkan firman Tuhan bersama dengan judul Mengasihi Tuhan dengan Segenap Hati. Ini merupakan berkat kasih, ya saudara-saudara, blessing of love, berkat kasih. Berapa waktu yang lalu kita sudah mengupas beberapa hal tentang kasih, bahwa kasih itu tidak saja berbagi diri, ya membagi hidup bersama, kasih itu juga memberikan pujian, kasih itu juga ada sentuhan saudara-saudara, kasih itu juga ada gift, ada pemberian. Tapi yang terlebih bahwa Yesus Kristus telah memberikan kasih-Nya itu cukup bagi kita. Karena kasih-Nya Dia adalah sempurna bagi kita. Bagaimana kita mengaplikasikan kasih Tuhan hari-hari ini kepada satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38, berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara-saudara, ada satu dorongan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus, bahwa selayaknya kita memberikan kasih kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, saudara-saudara. Jadi seluruh kehidupan kita selayaknya diberikan kepada Tuhan sebagai tanda kasih. Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita, saudara-saudara. Dia telah menjadi korban agung bagi kita. Maka kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan melalui pribadi Kristus Yesus, itu adalah bagian yang kita syukuri, saudara-saudara, karena nikmat daripada kemenangan yang Tuhan berikan ketika Dia mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, ayat 38 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya bahwa mengasihi Tuhan itu yang terpenting, yang terutama, saudara-saudara. Dan harus menjadi yang pertama sebelum kita mengasihi yang lain. Karena kita dapat melihat bagaimana
Yesus Kristus, Sang Firman, telah menjadi manusia. Dan itu adalah firman Allah. Saudara-saudara, kita dapat melihat eksistensi kerja Tuhan. Ya, eksistensi Bapa, eksistensi Anak, eksistensi Roh Kudus. Ketiganya itu dalam satu kesatuan kerja. Ya, Bapa kita luar biasa, saudara-saudara. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa, saudara-saudara. Hukum atau perintah Tuhan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan, dan yang terutama juga yang pertama adalah kasihilah Tuhan. Dalam bahasa aslinya kata terutama ya di ayat 38 itu, itulah hukum yang terutama. Kalimat terutama dalam bahasa aslinya adalah protos. Protos artinya paling utama dalam segala hal, ya, segala dalam bentuk banyak hal, termasuk dalam segi waktu. Mengasihi Tuhan, maka mengasihi Tuhan juga dalam bentuk waktu, menyerahkan waktu kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, menyerahkan waktu kita untuk berdoa, menyerahkan waktu kita untuk beribadah, ya, terutama. Kemudian juga di segala tempat, artinya kemana kita pergi tidak cukup dalam nama Tuhan Yesus, tetapi ketika kita mengucapkan itu perlu ada tanda kasih, yaitu kesungguh-sungguhan terhadap ucapan kita yang lahir bukan dari kebiasaan atau tradisi manusia kita yang tentunya memiliki merek Kristen, saudara-saudara, tetapi harusnya keluar dari hati kita. Kemudian saudara-saudara, saudara-saudara, urutan bagi Tuhan adalah yang terutama. Seringkali kita memikirkan daging kita, kita memikirkan kebutuhan kita memikirkan kepentingan-kepentingan kita, saudara-saudara. Padahal yang terutama sebelum kepentingan kita adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan dan kepentingan kita. Jadi kita dapat melihat seluruh kepentingan, waktu, kemudian tempat, urutan, semuanya itu harusnya diutamakan bagi mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan ini digarisbawahi juga bahwa yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita tahu iman. Iman itu adalah kepercayaan yang penuh, saudara-saudara. Kemudian pengharapan adalah goal. Apa yang kita harapkan? Harapan kita apa ke depan, saudara-saudara? Tetapi dari keyakinan dan harapan itu kita memiliki kasih. Kasih itulah yang memberikan keterikatan kita. Kasih itu yang menyebabkan kita dapat melihat iman kita akan terus bertumbuh. Pengharapan kita terus fokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kasih adalah yang terutama. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa kasih menjadi yang paling besar? Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Hari ini kita akan menjelajah banyak ayat ya, saudara-saudara, puji Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, luar biasa. Dapat berkata-kata bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saudara-saudara, kedengaran suaranya tetapi tidak memiliki power. Ya, tidak memiliki wujud.
Saudara-saudara, kemudian sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, dahsyat. Di ayat yang kedua ini adalah perjalanan mujizat, saudara-saudara. Semuanya terpenuhi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki segala sesuatunya, ya, kita menjadi dikdaya seperti itu. Tapi kalau tidak punya kasih, maka kita tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, kita dapat melihat di sini bahwa tidak berguna, tidak berfaedah kalau orang tidak memiliki kasih. Ayat 1 sampai 3, saudara-saudara, ini berbicara tentang seorang yang sangat hebat. Bayangkan, seorang yang dapat berkata-kata dengan semua bahasa, mengetahui segala rahasia, punya segala bentuk pengetahuan, bahkan membagi semua miliknya, bahkan mau berkorban demi orang lain. Ini benar-benar gambaran orang yang amat sangat hebat. Tapi coba bayangkan jika orang ini tidak mempunyai kasih. Apa artinya semua itu? Artinya apa yang mereka lakukan itu adalah pasti dekat sekali dengan kesombongan. Pasti dekat sekali dengan saudara-saudara tinggi hati. Pasti dekat sekali dengan ketenaran diri sendiri. Tetapi bayangkan, kalau dari semua itu, saudara-saudara, kasih yang diutamakan, maka kita akan memiliki kesadaran diri bahwa kita tidak akan dapat hidup, saudara-saudara, dengan segala macam bentuk pengetahuan, berbagai macam bahasa, memiliki kemampuan-kemampuan supranatural, bahkan bisa berbagi dengan orang lain kalau tidak digerakkan oleh kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai hukum yang terutama. Apa jadinya kita? Saudara-saudara, kita tidak memiliki hati Tuhan. Saudara-saudara, semuanya serba palsu. Mengasihi dengan bentuk palsu. Karena sebenarnya kasih yang sempurna adalah kasih yang mau berkorban bagi orang lain. Kasih yang mau kita berikan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain tanpa syarat. Demikian juga ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun halangan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada 4 berkat besar bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan akan menikmati perlindungan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berani segenap untuk Tuhan, segenap, tanda kutip segenap, ya, artinya seluruh, kita berani melakukan seluruhnya untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan segenap untuk kita. Tuhan akan melakukan segenap untuk kita. Saudara-saudara, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, di terjemahan masa kini, Alkitab masa kini katakan, kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan selamat.
yang mengakui aku akan kulindungi. Luar biasa saudara-saudara. Siapapun yang mencintai Tuhan, dalam terjemahan barunya saudara-saudara, maka hatinya melekat kepadaku. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan orang yang mencintai aku. Orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita dapat melihat Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memuliakan, diberikannya panjang umur saudara-saudara. Bahkan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang yang menempatkan hukum yang terutama, saudara-saudara, bagi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah hukum yang terutama, ya, dan yang pertama. Maka dampaknya adalah seperti yang kita baca bersama-sama. Hal ini pernah dialami saudara-saudara oleh oleh Samuel di dalam 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 10. Berbunyi demikian, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bayangkan saudara-saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan layaknya dipersembahkan dengan sungguh-sungguh. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukan sekedar percaya, tetapi kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita sebagai proses kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara, seperti yang terjadi ketika orang Filistin menyerang orang Israel. Samuel berdoa kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan korban bakaran itu adalah sikap hidup kita, ya, yang kita berikan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak melihat apa yang kita persembahkan itu mahal atau murah. Tidak melihat apa yang kita persembahkan itu hasil jerih payah kita atau yang lain. Saudara-saudara, tidak melihat yang kita persembahkan kepada Tuhan itu menjadi yang paling kita sayangi atau tidak. Tetapi dengan sungguh kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Orang Filistin dapat dikalahkan. Karena apa? Karena kembali kasih berjalan dalam setiap proses kehidupan kita. Kasih kita kepada Tuhan itu berjalan dalam tracknya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh,
dan menempatkan Tuhan yang pertama dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kasih itulah yang menjadi ruang penghubung, ruang keintiman dengan Tuhan yang menggerakkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi, berapa waktu yang lalu saya katakan kita sebagai jemaat itu adalah aktor dan aktris. Tuhan adalah produser dan Tuhanlah yang hadir memperhatikan bagaimana umatnya memuji dan menyembah Dia. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kita, hidup kita, saudara-saudara, dan apapun yang menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita lakukan itu, maka Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati membuat kita tidak terkalahkan. Menjadi super power. Saudara-saudara, itu tergantung kembali ya. Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini seperti Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Ya saudara-saudara, Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Kalau kita nempel betul-betul dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan dapat melihat barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Efeknya apa? Efeknya adalah kita menjadi lebih daripada pemenang, saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 13 dan 14, ayat 13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Coba lihat. Tangan Tuhan mengalahkan atau melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kita dapat terjemahkan itu dalam tafsir kita. Tangan Tuhan melawan segala macam persoalan seumur hidup Yonatan. Itu bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ya, dengan nama sendiri. Dengan iman katakan itu. Puji Tuhan. Dan ayat yang ke-14, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara-saudara, apa yang sudah diambil, dirampas, apa yang sudah hilang dari lingkung kita yang kita hargai, maka Tuhan dapat mengembalikan itu Bapak Ibu Saudara. Asal kita memiliki kasih yang terutama dan pertama untuk Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan membuat orang di sekitar kita juga ikut diberkati. Kalau tadi saudara-saudara yang kedua adalah membuat kita tidak terkalahkan, yaitu dengan berkat tidak terkalahkan masalah, kesukaran, bahkan serangan mungkin bisa datang dari kuasa kegelapan, tetapi pada akhirnya kemenangan akhir selalu jadi milik kita. Kita jangan lihat prosesnya, tetapi mari kita masuk dalam proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Lihatlah di bagian terakhir dalam panggung kehidupan kita. Kita adalah orang yang berkemenangan karena kita mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga tadi, mengasihi Tuhan membuat orang di sekitar kita juga ikut diberkati. Di dalam Kejadian 30 ayat 27 berbunyi demikian.
Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Ini peristiwa Yakub, saudara-saudara, ya. Laban selalu mau menipu Yakub. Tetapi lihatlah, ketika Yakub bertobat dari tipu dayanya, maka Tuhan memperlihatkan kepada Laban bahwa Yakub disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati Laban itu bukan karena Laban, tetapi karena Tuhan memberkati Yakub. Demikian juga di dalam kehidupan saudara-saudara. Orang di sekitar Anda akan diberkati oleh Tuhan karena kita hadir di tengah-tengah itu. Makanya jangan pernah berputus asa. Saudara-saudara, apapun situasi kita, status kita, kita seolah-olah tidak berdaya, tetapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar, hanya kita saja yang pura-pura nggak tahu. Kita lebih kompromi dengan persoalan-persoalan di sekitar kita. Padahal ketika kita sadar dan kita mengasihi Tuhan, maka berkat Tuhan itu juga akan mengalir ke lingkungan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yusuf di Kejadian 39 ayat 5, saat Yusuf ada di rumah Potifar, saudara-saudara, berbunyi demikian, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Itu juga yang terjadi dalam keluarga Daud, saudara-saudara. Daud begitu cinta Tuhan dan dicintai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati Daud. Dan akhirnya Tuhan memberkati keturunan-keturunan Daud juga. Kita dapat melihat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kumiliki. Coba Anda lihat, saudara-saudara, Tuhan mau menghukum Salomo sedemikian rupa karena perbuatan-perbuatannya yang melupakan Tuhan. Tetapi gara-gara ayahnya takut Tuhan, maka Tuhan masih punya belas kasihan. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika engkau takut sama Tuhan, dengan Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka hal itu akan diperhatikan dan akan menjadi berkat bagi anak cucu kita, bagi lingkungan kita. So, jangan pernah membuat hati Tuhan terkoyakkan. Tapi mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tiap-tiap hari berlimpah-limpahlah kasih Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dan jadikan Tuhan yang terutama. Baik, yang terakhir. Yang keempat, orang yang mengasihi Tuhan akan merasakan campur tangan Tuhan dengan nyata. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam terjemahan Alkitab masa kini, saudara-saudara, Allah turut bekerja itu diterjemahkan bahwa Allah mengatur segala hal. Bukan turut bekerja, tetapi mengatur.
Ya saudara-saudara, kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengatur hidup kita. Karena keberhasilan kita bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita. Kita suka lupa, klaim-klaim bahwa itu semua karena saya, karena saya. Memang Anda pelakunya, tetapi yang memberikan kemampuan untuk Anda berhasil itu karena kasih Tuhan kepada Anda. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih menjadi yang terutama dan pertama untuk kita kasihi? Membuat yang kacau jadi teratur, merencanakan dengan sangat baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saudara-saudara, dua hal ini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan maka tidak akan terjadi. So, sederhana. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Jadikan Tuhan yang pertama dan berikanlah ruang puji sembah dan segala sesuatu yang kita miliki hanya untuk mengasihi Tuhan saja. Puji Tuhan. Waktu kita menyediakan hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap, maka itu bukan kerugian, Bapak Ibu Saudara, malah mendatangkan keuntungan dan berkat besar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu untuk semakin mengasihi Tuhan dengan lebih, dan seterusnya lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.